Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang artikel yang berjudul Guru Keyakinan Terkait Pilihan Bahasa pada Siswa Imigran. Nah, kali ini kita akan membahas tentang artikel yang berjudul Teaching and Teacher Education, di mana hal yang paling utama kita bahas adalah bagaimana guru-guru di Finlandia memandang siswa-siswi imigran di Finlandia, sistem yang digunakan, kemudian bagaimana tahapan-tahapan bersosialisasi antara anak imigran dan anak asli dari negara Finlandia, kemudian bagaimana peneliti artikel ini menemukan solusinya, metode yang digunakan, hasil yang dapat disimpulkan, akan kita kupas di presentasi kali ini. Yang pertama, highlight. Peneliti ini fokusnya adalah pada keluarga imigran rumah. Istilah rumah yang bahasa mengacu pada bahasa yang digunakan siswa imigran dengan orang tua mereka. Kami mengaku masalah yang terkait dengan istilah tersebut, namun istilah serupa seperti warisan dan pengukuran bahasa pertama, bahasa ibu, dan bahasa minoritas juga merupakan sesuatu yang tidak netral. Di Finlandia adalah Dairyfilsaili, negara multibahasa. Di samping Finlandia bahasa resmi, hampir 8% dari 5,5 juta warga Finlandia adalah penutur bahasa asing. Saat ini bahasa asing yang paling umum di Finlandia adalah Rusia, Estonia, Arab, Inggris, Somalia, dan Kurdi. Selain itu, jumlah siswa bahasa asing telah meningkat secara dramatis dalam dekade terakhir. Menurut pengalaman peneliti, sebagai guru personel, sekolah sering menjadi satu-satunya otoritas yang berinteraksi dengan orang tua imigran secara teratur. Kemudian abstrak. Nah, di abstrak ini membahas tentang studi ini menyelidiki bagaimana guru Finlandia memandang keluarga imigran, kebijakan mereka dalam menggunakan bahasa rumah. Ada beberapa guru yang menanggapi bahwa 53,3% percaya akan lebih baik jika orang tua menggunakan bahasa pertama mereka di rumah. Kemudian ada juga yang percaya bahwa 31,7% percaya bahwa kedua bahasa, baik bahasa Finlandia dan bahasa pengantar pertama, harus digunakan di rumah. Sebagian kecil guru percaya bahwa hanya bahasa Finlandia yang boleh digunakan di rumah. Para guru yang memiliki certification untuk keyakinan mereka kembali, menurut Playtech Rules 1984 mengatakan bahwa otoritas dalam perencanaan bahasa ialah bahasa sebagai kanan, bahasa sebagai sumber, dan bahasa sebagai masalah. Sebagian besar guru berorientasi pada bahasa sebagai sumber. Jadi banyak guru meyakini selaras dengan sikap pendidikan saat ini dalam mendukung multibahasa. Kemudian latar belakangnya. Pilihan bahasa yang dibuat oleh keluarga imigran ini merupakan sesuatu yang penting. Sebagai pengetahuan yang kuat, bahasa pertama juga sangat mendukung suatu keterampilan bahasa dan mata pelajaran lainnya. Di Finlandia, semua kelompok bahasa memiliki hak konstitusional untuk memelihara dan mengembangkan bahasa mereka sendiri. Sudut pandang ini juga ditekankan dalam kurikulum inti untuk pendidikan dasar dan menengah atas, yang mengharuskan guru mendukung multibahasa. Semua bahasa harus digunakan sebagai sumber untuk pembelajaran dan guru harus mendorong penggunaan bahasa rumah, baik di dalam maupun di luar sekolah. Namun perubahan ideologi ini belum diterapkan pada setiap guru praktek. Memang, meskipun sebagian besar guru memiliki sikap yang relatif positif terhadap multibahasa, praktek monolingual lazim di ruang kelas di Finlandia serupa dengan temuan yang telah dilaporkan dari negara-negara Eropa lainnya mengenai guru prajabatan dan dalam jabatan saat ini. Sedikit yang diketahui tentang guru keyakinan terkait dengan pilihan bahasa dibuat di dalam
rumah siswa multibahasa mereka. Namun menyelidiki keyakinan ini penting karena beberapa alasan. Guru keyakinan dan nilai dalam mempengaruhi tindakan dan kebijakan bahasa mereka. Keterampilan bahasa rumah yang kuat mendukung hasil belajar yang lebih baik. Sebagai hak asasi manusia, bahkan memiliki pihak asasi manusia, linguistik sebagai hak dasar yang tidak dapat diganggu-gugat. Dalam kurikulum inti Finlandia saat ini untuk pendidikan dasar, bahasa sebagai benar orientasi eksplisit, komunitas mengakui hak untuk suatu bahasa dan budaya sendiri sebagai hak fundamental. Bahasa dipandang memiliki nilai intrinsik, siswa diajar untuk menghargai semua bahasa, penggunaan paralel berbagai bahasa di sekolah, kehidupan sehari-hari dianggap alami, dan bahasa alami dan bahasa dihargai oleh orientasi bahasa sebagai sumber daya. Multibahasa dan keragaman budaya dihargai sebagai sumber daya bagi individu dan masyarakat. Kemudian metode yang digunakan. Studi ini adalah bagian dari proyek penelitian yang lebih besar yang menyelidiki guru, keyakinan, pengetahuan, dan praktek yang berhubungan dengan linguistik, dan siswa yang beraneka ragam budaya. Fokus dari substudi ini adalah pada 2 pertanyaan terbuka yang menanyakan bagaimana guru percaya mereka akan bereaksi jika orang tua multibahasa menanyakan pendapat mereka tentang bahasa apa yang digunakan di rumah. Di bagian ini, metode yang digunakan adalah studi instrumen atau peserta, pengumpulan data, dan analisis yang disajikan. Yang pertama, peserta. Peserta sebanyak 820 guru berpartisipasi dalam studi yang lebih besar. Dari peserta tersebut, 87% seperempat 717 menjawab 2 pertanyaan terbuka yang menjadi dasar untuk substudi ini. Dari 717 responden tersebut, terdapat 78% berjenis kelamin perempuan, 21% laki-laki, dan 1% lainnya. Usia rata-rata peserta adalah sekitar 48 tahun. Berjenis kelamin dan struktur usia relatif mewakili populasi guru Finlandia yang lebih besar. Para pesertanya sebagian besar adalah guru kelas sekolah dasar, mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 6, dan guru mata pelajaran sekolah menengah atau menengah atas, mulai dari kelas 7 sampai dengan kelas 12. Kemudian yang kedua, pengumpulan data. Data dikumpulkan pada musim semi 2016 melalui survei online yang dibuat berdasarkan versi awal survei, pengajaran yang responsif, secara bahasa dan budaya, oleh tautan ke survei dan surat lamaran dalam bahasa Finlandia atau Swedia yang menyertakan informasi tentang tujuan dan perlindungan data dikirim ke semua pendidikan lokasi cash di Finlandia, dan iklan ditempatkan di media sosial, situs web profesional, dan daftar email yang relevan, serta di pameran pendidikan nasional. Presentasi partisipasi tidak dihitung karena jumlah orang yang menerima atau melihat tautan survei tidak diketahui. Kemudian yang ketiga, instrumen. Nah, survei yang digunakan dalam proyek penelitian yang lebih besar termasuk 59 skala Likert atau 1 sampai dengan 5 pertanyaan dan 11 pertanyaan terbuka yang menyelidiki guru pedagogi yang keyakinan yang terkait dengan bahasa budaya responsif. Dalam substudi ini, kami memeriksa tanggapan untuk kedua pertanyaan terbuka yang menggambarkan skenario hipotesis. Question 1, di orang tua saat rapat, orang tua imigran yang sedang belajar bahasa Finlandia bertanya kepada Anda, apakah mereka harus berbicara bahasa Finlandia di rumah saja? Bagaimanakah tanggapan Anda? 717 tanggapan. Kemudian di question 2, harap sebutkan alasan jawaban Anda. Ada 701 tanggapan. Kemudian yang terakhir adalah analisa data. Semua tanggapan dalam bahasa Finlandia atau Swedia
pengkodean yang dilakukan dalam bahasa Finlandia. Contoh-contoh yang disajikan dalam makalah ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris oleh penulis. Dua area adalah yang diperlukan analisis data atau analisis isi yang lebih rinci, guru keyakinan tentang keluarga pilihan bahasa, kemudian keadilanfication untuk keyakinan ini. Kedua area ini membentuk kategori utama analisis. Untuk memulai analisis isi kualitatif, penulis pertama membaca tanggapan untuk mendapatkan pemahaman awal tentang data yang mengidentifikasi subkategori untuk pengkodean data. Kategori yang disarankan kemudian dibahas di antara ketiga penulis. Kategori diputuskan, disajikan di awal atau disajikan di bawah, dan 100 tanggapan pertama diberi kode untuk ketiga penulis secara independen. Setelah pengkodean awal, kategori dibahas lagi dan beberapa digabungkan dan direvisi jika kasus tidak jelas. Judul kategori dinegosiasikan dan dikalibrasi ulang. Kategori-kategori tersebut kemudian dibagi lagi menjadi 3 bahasa orientasi. Data untuk kedua pertanyaan terbuka dianalisis dan diberi kode sebagai berikut. Dua penulis pertanya menganalisis semua 717 tanggapan secara independen, kemudian membandingkan pengkodeannya. Tingkat kesepakatan antara dua penulis pertama adalah 98% untuk pertanyaan pertama dan 94% untuk pertanyaan kedua. Hal-hal yang tidak disetujui dibahas sampai kesepakatan tercapai. Kemungkinan hubungan antara guru, faktor latar belakang, usia, tahun mengajar, tahun pengalaman mengajar siswa imigran, presentasi siswa imigran pada guru sekolah dan pengajaran di lapangan. Juga diselidiki dengan tabulasi silang dan tes chi-square. Seperti tidak signifikan secara statistik, hasil tidak ditemukan. Analisis statistik ini tidak dibahas dalam makalah ini. Kemudian hipotesis. Kurikulum inti Finlandia saat ini menyoroti orientasi bahasa dan bahasa sebagai sumber daya. Didukung oleh perjanjian internasional tentang hak asasi manusia, orientasi bahasa sebagai hak memandang, berbicara, dan mempertahankannya. Bahasa rumah sebagai hak asasi manusia bukan memiliki definisi hak asasi manusia linguistik sebagai hak dasar yang dapat diganggu-gugat. Dalam kurikulum inti Finlandia saat ini, untuk pendidikan dasar bahasa sebagai benar orientasi eksplisit. Komunitas mengakui hak untuk satu bahasa dan budaya sendiri sebagai hak fundamental. Bahasa dipandang memiliki nilai intrinsik. Siswa diajar untuk menghargai semua bahasa dan penggunaan paralel berbagai bahasa di sekolah. Kehidupan sehari-hari dianggap alami dan bahasa dihargai. Orientasi bahasa sebagai sumber daya multibahasa keragaman budaya dihargai sebagai sumber daya bagi individu dan masyarakat. Selain itu, bahasa dipandang memiliki nilai yang berkenaan dengan konstruktif identitas, harga diri, dan keterlibatan intelektual. Selain itu, saat seseorang bahasa rumah dihargai, identitas mereka adalah affirmation dan mereka lebih mampu untuk merasakan rasa memiliki dalam komunitas mereka. Sebaliknya, ketika orang tidak diperbolehkan menggunakan bahasa asalnya, identitas mereka dibatasi dan suara mereka dibungkam karena bahasa sangat penting untuk identitas individu dan kolektif. Ini hubungan koersif kekuasaan berbahaya bagi siswa multibahasa identitas, namun mengadvokasi bahasa rumah mendukung siswa identitas, dan ketika identitas menjadi affirmation, individu merasa dihargai apa adanya, dan ruang untuk beragam lebih jauh. Keterampilan bahasa rumah memiliki arti yang tidak dapat berpengaruh pada siswa belajar bahasa dan mata pelajaran lain. Multilinguisme meningkatkan prestasi akademik saat pembelajaran bahasa bersifat tambahan, bukan subaktif. Mempromosikan multibahasa
berarti menghargai semua bahasa, menganggap semua bahasa setara, dan mendukung penggunaan semua bahasa yang diketahui seseorang. Dalam konteks Finlandia, bahasa imigran belum dianggap sebagai sumber daya nasional, dan meskipun guru menghargai multilingualisme, secara umum dalam praktiknya ideologi monolingual masih dipromosikan. Sedangkan studi sebelumnya bertanya kepada guru tentang keyakinan dan praktik mereka tentang multilingualisme di kelas. Penelitian ini bertujuan untuk menguji prinsip kurikulum atau apakah guru menyarankan keluarga untuk menggunakan bahasa Finlandia atau Swedia di rumah. Konsep bahasa sebagai hak, sumber daya atau masalah adalah paradigma yang berguna untuk menganalisis keyakinan tentang kebijakan bahasa. Bahasa adalah kerangka kerja yang relevan untuk menganalisis, mengkategorikan, dan mendiskusikan guru secara kualitatif keyakinan tentang pilihan bahasa yang dibuat oleh orang tua imigran. Kemudian hasil yang didapatkan adalah pertama, kami menyajikan frekuensi para guru. Tanggapan terhadap pertanyaan pertama, perhatikan gambar pertama. Kedua, kami memeriksa para guru certification untuk tanggapan mereka dan diskusikan sesuai dengan orientasi. Untuk menjawab pertanyaan pertama, yaitu guru keyakinan mengenai pilihan bahasa di rumah keluarga imigran. Untuk menjawab pertanyaan peneliti pertama, kami melihat kategori frekuensi para guru pada gambar pertama. Lihat atau lebih dari setengah guru, 53,3%, percaya paling baik jika keluarga imigran berbicara bahasa rumah mereka di rumah. Yang sejalan dengan pemahaman saat ini tentang peran penting bahasa rumah dalam semua pembelajaran. Selanjutnya, banyak tanggapan ulang terpengaruh pandangan linguistik hak asasi manusia. Setiap orang berhak memelihara dan mengembangkan bahasa mereka. Ini akan dibahas lebih lanjut saat memeriksa guru. Hanya certification untuk tanggapan mereka dari guru yang berpartisipasi seperti 15,9% melaporkan bahwa kedua bahasa harus digunakan di rumah, tetapi dengan penekanan pada bahasa rumah. Dengan demikian, mengakui nilai bahasa rumah, 1/6 lainnya, 15,8% percaya bahwa sama pentingnya menggunakan bahasa rumah dan bahasa Finlandia di rumah. Namun 7,1% berpendapat bahwa meskipun kedua bahasa harus digunakan di rumah, bahasa Finlandia harus ditekankan pada beberapa yang harus diperhatikan. Yang pertama, penting untuk mempertahankan keterampilan bahasa rumah. Belajar bahasa baru didasarkan pada kemampuan bahasa rumah yang baik. Saya akan merekomendasikan keluarga mempertahankan bahasa yang mereka miliki sebelumnya digunakan sebagai bahasa umum mereka. Secara alami mungkin saja terjadi perubahan bahasa rumah, tetapi tidak boleh dipaksakan, terutama ketika kemampuan bahasa baru masih level pemula. Kemudian yang kedua, saya berpikir mereka terutama harus berkomunikasi dalam bahasa rumah, tetapi sesekali mereka hanya dapat berbicara bahasa Finlandia selama 10 menit misalnya. Kemudian yang ketiga, tidak sepenuhnya, tapi setengah dari komunikasi harus masuk Finlandia. Kemudian yang keempat, seseorang tidak boleh melupakannya bahasa rumah. Namun alangkah baiknya jika orang tua juga berbicara bahasa Finlandia dengan anak-anak mereka, karena anak-anak akan mempelajari lebih cepat dan orang tua akan mempelajarinya juga. Keyakinan ini dapat ditafsirkan sebagai mempromosikan multilingualisme aditif yang mengakui nilai dan peran penting rumah ketika mempelajari bahasa lain. Namun menurut prinsip multilingualisme aditif, bahasa-bahasa tersebut harus saling mendukung dan tidak mengakibatkan gesekan salah satunya. Dengan demikian, penggunaan dan pengembangan bahasa rumah harus ditekankan karena rumah mungkin satu-satunya lingkungan di mana bahasa-bahasa pertama bisa dikembangkan. Hanya 3,2% guru yang percaya bahwa orang tua hanya boleh berbicara bahasa Finlandia di rumah.
guru yang certification, untuk tanggapan mereka selanjutnya, kami akan memeriksa para guru. Hanya certification untuk tanggapan mereka terhadap pilihan bahasa di siswanya. Rumah dan para mengirimkan kategori Justi tersebut vacation, hanya mereka kembali orientasi bahasa sebagai benar. 2 subkategori tanggapan kembali orientasi bahasa sebagai benar. Hampir setengah dari tanggapan tersebut menekankan pada signifikan pemelihara dan pembelajaran. Bahasa rumah atau individu hak untuk berbicara dalam bahasa rumah mereka. Sementara 2% dari tanggapan terpengaruh keyakinan bahwa berbicara satu adalah hal yang wajar bahasa rumah. Yang terbaik adalah jika orang tua berbicara dalam bahasa mereka sendiri kepada anak-anak mereka. Anak-anak harus diizinkan menggunakan salah satu bahasa jika orang tua memahami bahwa bahasa Finlandia juga. Kemudian tentu saja tidak, menurut konstitusi Finlandia setiap orang memiliki hak atas bahasa dan budaya mereka sendiri. Dan seorang guru tidak dapat memberikan instruksi semacam ini. Dengan melakukan itu, guru tersebut melanggar konstitusi Finlandia dan melakukan kesalahan, karena bahasa Finlandia adalah bahasa asing bagi orang tua dan bukan wajar bagi mereka. Banyak aspek yang penting yang bisa ditinggalkan dalam komunikasi. Keyakinan ini kembali orientasi bahasa sebagai hak dan ide-ide hak asasi manusia linguistik itu didefinisikan sebagai fundamental. Nilai-nilai ini juga spesifik terhubung dengan Finlandia, Undang-Undang Non-Diskriminasi 21/2014 yang menyatakan bahwa tidak seorang pun boleh didiskriminasi berdasarkan bahasa, dan konstitusi Finlandia di mana setiap orang diberi hak untuk memelihara dan mengembangkan bahasa mereka. Tanggapan ini menggunakan ekspresi yang relatif kuat seperti ini terbaik atau tentu saja tidak. Ketika mengacu pada hak linguistik, menunjukkan bahwa guru melihat seseorang individu hak atas bahasa mereka sebagai bukti dengan sendirinya. Selanjutnya, pada kategori berbicara satu, bahasa ibu itu wajar saja. Nada netral kembali keyakinan yang menggunakan suatu bahasa rumah di rumah adalah alami dan termasuk akal. Yang berkaitan dengan Rawls, ide bahasa sebagai anugerah alami, bahasa sebagai sumber daya, 7 subkategori dari guru yang hanya certification terpengaruh orientasi bahasa sebagai sumber daya dengan 22% tanggapan menekankan bahwa bahasa memiliki nilai intrinsik. Banyak guru merasa bahwa bahasa rumah memiliki implikasi yang berkenaan dengan identitas dan penilaian yang salah satu akar dan warisan budaya. Bahasa rumah itu sendiri adalah hal yang berharga. Kemudian bahasa adalah blok bangunan identitas manusia. Jika Anda menerimanya jauh, bangunan bisa runtuh. Kemudian satu akar lebih baik dipertahankan dalam satu bahasa rumah. Guru ekspresi dalam kategori ini sebagian besar adalah soal-soal faktanya tanpa ditunjukkan emosi yang kuat. Tanggapan tersebut menekankan fungsi simbolis bahwa sebagai cara untuk mengekspresikannya identitas ketika bahasa rumah dihargai seseorang, sosial, ras, budaya, politik, ekonomi, dan intelektual juga. Selain itu, karena kurikulum inti Finlandia mengenali nilai dari semua bahasa, dapat diartikan bahwa guru yang keyakinannya selaras dengan prinsip-prinsip tersebut mendukung nilai-nilai kurikulum. Beberapa tanggapan dalam kategori ini menggunakan masalah yang terkait dengan diskusi yang sedang berlangsung mengenai kategorisasi siswa di sekolah Finlandia berdasarkan bahasa mereka. Di pendaftaran nasional keluarga bahwa dapat memiliki bahasa apa yang mereka daftarkan sebagai anak. Bahasa rumah yang dalam mempengaruhi berbagai
pengajaran di sekolah diatur, bagaimana siswa dinilai, dan bagaimana keterampilan bahasa mereka dievaluasi ketika melamar studi lebih lanjut. Multilinguisme adalah hal yang luar biasa dan para siswa ini dapat menggunakan keterampilan bahasa mereka dalam banyak situasi. Bahasa rumah, budaya, dan identitas saling terkait. Konsep bahasa rumah dapat direnungkan dari misalnya perspektif apakah adil untuk menolak hak siswa atas bahasa Finlandia sebagai bahasa rumah mereka jika siswa sendiri menganggap bahwa bahasa Finlandia sebagai bahasa rumah mereka. Namun seseorang anak kecil bahasa rumah terdaftar mungkin belum tentu kembali dalam bahasa itu, dan jika salah satu bahasa nasional terdaftar sebagai siswa karena bahasa ibu, mereka tidak akan memiliki akses ke berbagai mekanisme dukungan yang ditawarkan oleh sekolah dan kota madai. Pada saat penulisan ini, undang-undang bahasa baru sedang dirancang di Finlandia untuk memungkinkan lebih dari satu bahasa rumah untuk didaftarkan. Bagaimana ini akan mempengaruhi sekolah, kebijakan bahasa tetap dilihat. Di samping nilai intrinstiknya, nilai instrumental bahasa hadir di kategori lainnya dalam orientasi bahasa sebagai sumber. Misalnya di kategori bahasa sebagai dasar untuk belajar, 23% responden menekankan bahwa bahasa rumah yang kuat dapat memberikan siswa landasan untuk mempelajari bahasa lain dan mata pelajaran. Tanggapan dalam kategori ini seringkali menyeluruh dengan deskripsi metaforis yang serbaguna. Yang lebih kuat bahasanya sendiri. Semakin cepat bahasa kedua pengukur diperoleh, menilai dan memeriksa suatu bahasa sendiri, membantu dan mempelajari bahasa baru. Jika seorang guru menghargai siswa bahasa rumah, akan merasa bahwa sekolah adalah tempat juga bagi mereka, bukan hanya untuk menuntut bahasa Finlandia. Menurut pengalaman saya, anak yang punya rumah kaya bahasa juga memperoleh Finlandia. Saya seolah-olah mereka memiliki kesamaan dengan bahasa baru tersebut. Struktur memori manusia dapat dibandingkan dengan katalog kartu yang mereka miliki di perpustakaan. Di ujung laci tertulis musik dan di dalam ada kartu dengan kata-kata seperti bermain atau bernyanyi. Lan baru logue baru guage jatuh di sana tepat di sebelah yang lama. Mengetahui bahwa bahasa rumah memperkuat mempelajari hal-hal baru, keyakinan ini sejalan dengan penelitian menunjukkan bahwa bahasa rumah yang kuat memberikan dasar yang kokoh untuk mempelajari bahasa baru dan mata pelajaran lain. 3% lainnya dari tanggapan menarik peneliti untuk membenarkan penggunaan bahasa rumah di rumah. Saya akan mengatakan bahwa akan lebih baik jika orang tua selalu berbicara tentang mereka bahasa rumah untuk anak mereka. Menurut penelitian itu, yang paling menguntungkan panggilan untuk anak perkembangan bahasa jika orang tua melakukan ini. Dalam skenario kasus terbaik, anak akan menjadi multibahasa di rumah jika orang tua pengasuh bahasa berkalangan berbeda. Selanjutnya, 17% tanggapan menekankan peran bahasa rumah sebagai instrumen pemikiran konseptual, kognisi, dan ekspresi diri. Sementara 16% berpendapat bahwa bahasa rumah adalah bahasa emosi. Memang bahasa profesionalis dan usia pemerolehan dapat mempengaruhi proses kognitif seperti bahasa pemrosesan dan pengungkapan emosi. Selain itu, pada fase awal penguasaan bahasa rumah digunakan untuk ucapan batin, namun dengan peningkatan profesional. Oleh karena itu, bahasa baru dapat menjadi bahasa ucapan batin dan memengaruhi pemikiran konseptual. Ada juga bukti saraf bahwa pemrosesan bahasa kedua menjadi lebih seperti penuturan asli dengan profesional yang lebih tinggi efisien. 7% dari tanggapan menyarankan multilinguisme adalah aset. Keterampilan multibahasa dipandang memiliki nilai instrumental.
Namun responden ini tidak secara eksplisit menyatakan bagaimana bahasa yang berbeda dapat bermanfaat. 3% responden lainnya menyatakan itu, sementara 1% menekankan perlunya memelihara bahasa rumah untuk berkomunikasi dengan seorang lainnya, seperti kerabat. Kemudian yang juga didukung oleh penelitian sebelumnya, secara keseluruhan tanggapan kembali orientasi bahasa sebagai sumber daya adalah positif, baik dalam konten maupun kosakata. Ekspresi seperti sanggup, kemungkinan, dukungan, kemudian manfaat, dan penting itu bekas. Menariknya, pada guru tanggapan pendirian bahwa bahasa adalah sumber daya bagi individu ditekankan lebih kuat daripada orientasi bahasa asli sebagai sumber daya yang menekankan nilai bahasa juga bagi masyarakat. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa banyak tanggapan ulang mempengaruhi para guru sikap terhadap affirming siswa identitas dengan tinggi menggunakan bahasa sekolah di rumah, kemudian nada tanggapan dalam subkategori ini lebih lembut dan kurang absolut dibandingkan dengan kategori lain dalam orientasi ini. Namun tanggapan tersebut masih berulang dan terpengaruh keyakinan bahwa mempertahankan bahasa rumah mengganggu pembelajaran bahasa masyarakat. Selain itu, tanggapan menunjukkan keprihatinan bahwa penutur multibahasa lebih cenderung berjuang dengan prestasi akademis dan bahwa berbicara bahasa minoritas adalah sesuatu yang harus diatasi. Karena mengecualikan siswa dari spesifik masyarakat yang tidak bisa orientasi, ini dapat memengaruhi pada kebijakan bahasa subaktif, di mana mempelajari bahasa minoritas atau mayoritas adalah tanggung jawab setiap pembelajaran multibahasa, sehingga mereka dapat berintegrasi ke dalam masyarakat. Argumen yang menentang penggunaan bahasa rumah mengungkapkan keyakinan bahwa eksposur maksimum ke bahasa target mengarah pada hasil yang lebih baik, dan eksposur ke bahasa sekolah dapat membantu siswa imigran mempelajarinya lebih cepat dan bertahan hidup mandiri setelahnya. Namun, penelitian menunjukkan sebaliknya. Banyak penelitian telah menemukan bahwa menggunakan bahasa rumah tidak mencegah pembelajaran bahasa pengantar. Keterampilan bahasa rumah yang cukup kuat mendukung pembelajaran bahasa lain serta mata pelajaran lain. 9% tanggapan yang disampaikan mengkhawatirkan siswa perkembangan bahasa. Ini dikategorikan ke dalam bahasa sebagai orientasi masalah karena multibahasa dianggap sebagai ancaman atau defisit. Kemudian separuh dari tanggapan ini, 5% dari semua tanggapan mengungkapkan keyakinan bahwa baik bahasa rumah maupun sekolah tidak dapat dikembangkan sepenuhnya jika bahasa rumah tidak digunakan di rumah. Ini kembali ke menemukan bahwa keluarga itu yang utama unit sosial dan efektif untuk anak yang belajar bahasa. Separuh lainnya dari tanggapan ini, 4% dari semua tanggapan menyatakan keprihatinan tentang kemungkinan semilinguisme, sebuah istilah yang muncul pada tahun 1970-an dan sejak itu dianggap tidak pantas memberikan pandangan dari multilinguisme dan linguistik minoritas. Dengan demikian, sementara respon tersebut dapat diartikan sebagai menunjukkan kepedulian terhadap siswa, terbalik di minat dan perkembangan bahasa. Mereka memproduksi linguistik diskriminasi dan menganggap defidensitas untuk menutur barisan melalui kesalahan diagnosis sebagai gangguan linguistik atau kognitif. Sebanyak 6% dari tanggapan menekankan bahwa mempelajari bahasa pengantar diperlukan untuk berinteraksi ke dalam masyarakat. Tanggapan ini mengungkapkan perhatian untuk berinteraksi ke dalam masyarakat
Tanggapan ini mengungkapkan prihatin yang tulus bagi siswa masa depan, termasuk keterampilan bahasa yang efisien dan peluang untuk pendidikan tinggi dan pekerjaan, yang merupakan just fit. Kekurangnya keterampilan linguistik dapat menghambat kesempatan pendidikan. Misalnya, siswa imigran di Finlandia menghadapi lebih banyak tantangan untuk masuk dan berhasil di pendidikan menengah atas dan tinggi daripada siswa asli. Dan keterampilan bahasa dapat mencegah transisi pendidikan. Apalagi laporan tersebut atau laporan terbaru oleh pelajar bahasa Finlandia, keterampilan Finlandia di akhir pendidikan dasar berada di tingkat B1 yang bukan sufisien untuk pendidikan tinggi untuk sepenuhnya berinteraksi ke dalam masyarakat. Keterampilan bahasa yang lebih penting. Tanggapan di kategori sebagai bahasa sebagai masalah. Dalam ketanggapan tersebut, guru menekankan hal itu pada orang tua. Insufficiency keterampilan bahasa Finlandia akan merusak anak-anak. Perkembangan bahasa, paparan bahasa juga disebut memasukkan sangat penting untuk mengembangkan bahasa, dan itu telah disarankan ibu. Cara orang tua berbicara dengan jelas, benar secara tata bahasa, dan lebih kepada anak kecil, meningkatkan dan mendukung peran masukan, juga berfungsi sebagai umpan balik korektif untuk anak-anak. Jadi jika orang tua tidak berbicara dalam bahasa asalnya kepada anaknya, masukan bahasa mungkin tidak bervariasi secara kontekstual, tata bahasa, dan leksikal ya. Kemudian solusi yang dipaparkan oleh peneliti. Sejumlah penelitian telah menunjukkan keuntungan kognitif pada orang dewasa dan anak-anak. Meskipun pada orang dewasa hal ini telah dibantah, terlepas dari itu diakui secara luas bahwa bilinguisme atau multilinguisme tidak merugikan. Menurut kurikulum inti nasional Finlandia untuk pendidikan dasar, multibahasa adalah sumber untuk belajar dan sekolah adalah tempat di mana bahasa dan identitas berinteraksi satu sama lain. Bahasa penting untuk berpikir dan belajar serta interaksi, kolaborasi, mengembangkan identitas dan integrasi ke dalam masyarakat. Sebaliknya, dalam orientasi bahasa sebagai masalah, monolinguisme dihargai sedangkan multilinguisme dianggap sebagai ancaman bagi persatuan nasional. Penutur multibahasa diyakini kurang memiliki kemampuan dalam bahasa mayoritas dan memiliki masalah. Pembelajaran bahasa dipandang berkolerasi dengan masalah sosial yang lebih besar. Kemudian kesimpulannya, kurikulum Finlandia untuk pendidikan dasar dan menengah atas mengharuskan guru untuk menghargai dan memperdalam semua siswa. Kembali lagi, linguistik, sumber yang berimplikasi dan pada pesan yang mereka komunikasikan pada orang tua imigran. Hasil penelitian kami menunjukkan bahwa guru memiliki pandangan variabel tentang penggunaan bahasa rumah pada siswa berlatar belakang imigran rumah. Orientasi terhadap kebijakan atau perencanaan bahasa asing, bahasa sebagai sumber daya, dan bahasa sebagai masalah menyediakan kerangka kerja untuk yang berguna untuk analisis data kami. Menariknya, guru yang berpartisipasi dalam penelitian ini kami menganggap bahwa sebagai hak dan bahasa sebagai sumber daya terutama di tingkat individu dan bahasa sebagai masalah di tingkat masyarakat. Dalam orientasi bahasa sebagai sumber, guru tampaknya menekankan nilai yang memiliki bahasa bagi individu, bukan untuk masyarakat yang sebagian berada dari asli gagasan, juga menekankan pada aspek bahwa bahasa merupakan sumber daya bagi seluruh masyarakat. Menggunakan orientasi sebagai dasar untuk penelitian, kami telah memungkinkan untuk menyoroti aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam perencanaan pelatihan guru di masa depan dan kesempatan belajar profesional. Berdasarkan hasil penelitian ini, mengembangkan profesionalitas tentang tanggapan linguistik untuk guru Finlandia masih diperlakukan. Kurikulum inti nasional Finlandia memiliki tujuan idealis untuk mendukung
pelajar multibahasa, tetapi prinsip dibalik tujuan tidak berlaku terpengaruh dalam semua tanggapan pendidikan ini. Tidak semua guru keyakinan selaras dengan kurikulum. Niat untuk mendukung multibahasa untuk menjamin pemerataan pendidikan harus mencakup cara-cara untuk mendukung pelajar multibahasa, pengembangan dan pembelajaran bahasa, dan guru harus kembali pada keyakinan dan sikap mereka sendiri terhadap rasisme. Tanpa ini mungkin guru tidak menyadari gambar yang mereka buat dan komunitas pada anak-anak dan orang tua. Hasil studi ini menunjukkan bahwa perubahan kebijakan membutuhkan waktu yang ruang, pertimbangan kritis, perubahan guru, kecenderungan yang dipelajari diperlukan, tetapi seringkali lambat. Sebagai guru, identitas harus menyesuaikan. Ini adalah tantangan bagi pendidik guru. Bagaimana pendidik guru yang dapat memotivasi guru untuk membuat perubahan semacam ini dalam keyakinan mereka yang terpengaruh dan pedagogi mereka dan identitas mereka, karena para guru dalam studi ini terutama melihat bahasa sebagai sumber daya, maka kami berharap para guru akan dapat merespon secara positif kebutuhan di masa depan masyarakat multibahasa. Baiklah teman-teman, mungkin itu saja presentasi saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua, dan semoga dengan ini kita dapat belajar mengetahui permasalahan dan sistem pendidikan di Finlandia, dan juga kendala-kendala yang dihadapi oleh guru-guru di Finlandia. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.